tengah kegelapan zaman, ketika para nabi tak hanya disangkal, tapi juga diburu dan dibunuh, muncullah sosok suci dari keturunan para nabi. Zakaria alaihi salam, seorang lelaki tua yang lembut lisannya, tapi kokoh imannya. Dialah penjaga terakhir dari syariat yang suci, pembawa cahaya di tengah kekacauan Bani Israel yang mulai menyembah dunia dan berpaling dari wahyu. Namun, zaman itu bukanlah masa yang ramah bagi para utusan Allah. Nabi Zakaria hidup dalam ketakutan yang bukan karena lemah iman, tapi karena ia menyaksikan satu persatu para pengikut kebenaran dibungkam dengan pedang, fitnah, dan dusta. Ia tahu bahwa mempertahankan kebenaran berarti mengundang kematian. Dan benar saja, para pendeta palsu dan raja zalim mulai mengincarnya. Tapi mereka bukan satu-satunya yang mengintai. Dari balik tirai alam gaib, iblis, si musuh abadi manusia, telah lama memerhatikan Zakaria. Bukan karena takut kepada sosoknya, tapi karena benci kepada cahaya nubuwah yang memancar dari dalam dirinya. Iblis tahu, selama Zakaria hidup, maka akan lahir generasi kebenaran. Dan yang paling ditakutinya, putra yang dijanjikan, Yahya. Zakaria pun terus memohon kepada Rabb-Nya di tengah usia yang renta. Wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang mewarisi kenabianku, yang meneruskan cahayamu di muka bumi. Dan Allah kabulkan, lahirlah Yahya. Namun kabar gembira itu adalah juga awal dari ujian besar. Para musuh, baik dari kalangan manusia maupun jin, tak tinggal diam. Puncaknya, sebuah persekongkolan terjadi. Iblis menyusup ke dalam hati para pembenci Zakaria, membisikkan tipu daya dan amarah, membakar jiwa mereka dengan dendam. Hingga suatu hari, mereka mencarinya untuk dibunuh. Zakaria melarikan diri, bukan karena takut mati, tapi demi menyelamatkan risalah dan anaknya yang masih kecil. Ia bersembunyi di sebuah pohon besar yang atas izin Allah membelah dan menelannya di dalam batangnya. Namun iblis tak tinggal diam. Ia menjelma menjadi seorang lelaki tua, lalu membisikkan kepada para pemburu itu, "Tebanglah pohon ini, aku melihatnya masuk ke dalamnya." Dan mereka pun menebang pohon itu. Darah mengucur dari batang kayu, terdengar jeritan pilu, lalu sunyi. Itulah jeritan terakhir dari seorang nabi yang gugur bukan hanya oleh tangan manusia, tapi oleh makar iblis yang keji. Tapi tahukah kalian, kisah ini lebih dari sekadar kisah tragis. Ia adalah pelajaran abadi tentang kemenangan cahaya di tengah gelapnya fitnah, dan bagaimana satu jiwa yang lurus bisa mengguncang dunia jin dan manusia. Siapa sebenarnya Nabi Zakaria? Apa misinya? Bagaimana iblis bisa campur tangan langsung dalam pembunuhan seorang nabi? Dan apa hikmah dari semua ini bagi kita yang hidup di akhir zaman? Ikuti pembahasan lengkapnya dalam 5 bagian kisah penuh hikmah berikutnya. Di antara para nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, Zakaria alaihi salam adalah sosok istimewa. Ia berasal dari garis keturunan yang suci. Nasabnya tersambung kepada Nabi Sulaiman bin Daud, seorang nabi sekaligus raja. Namun tak seperti nenek moyangnya yang memimpin kerajaan besar, Zakaria hidup dalam kesederhanaan, mengabdi sepenuhnya kepada Allah dan menjaga mihrab tempat ibadah di Baitul Maqdis. Zakaria adalah seorang yang syalih, zuhud terhadap dunia, dan teguh menjaga syariat. Allah menyifatinya dalam Al-Quran sebagai, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak bernama Yahya, yang tidak kami berikan nama seperti itu kepada seorang pun sebelumnya." Quran Surat Maryam ayat 7. Namun sebelum itu terjadi, Zakaria telah lama memikul beban misi rahasia, menjaga keturunan kenabian dari kehancuran spiritual yang sedang melanda Bani Israel. Saat itu, para pemuka agama telah menyimpang. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Taurat, menyembunyikan kebenaran, bahkan menyulut pertumpahan darah atas nama agama. Kaum Yahudi saat itu bukan hanya mengalami kerusakan akidah, tetapi juga kemerosotan moral dan dominasi politik yang kotor. Zakaria melihat semuanya.
Ia tahu bahwa bangsa ini sedang menuju kehancuran, dan jika tidak ada penerus risalah yang lurus, maka cahaya langit akan padam di bumi. Namun ada satu masalah besar. Zakaria belum memiliki anak. Istrinya mandul dan ia sendiri telah sangat tua. Akan tetapi, iman Zakaria tidak surut. Ia tidak putus harapan kepada Tuhannya. Dalam keheningan malam, ia berdoa dengan hati yang penuh harap. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik. Quran Surat Al-Anbiya ayat 39. Doa itu bukan hanya doa seorang lelaki tua yang mendambakan keturunan, tapi doa seorang nabi yang sedang menjaga kelestarian cahaya ilahi di muka bumi. Zakaria ingin seorang anak yang tidak hanya mewarisi hartanya, tapi mewarisi ilmunya, dakwahnya, dan imannya. Ia tahu, kekuatan musuh-musuh Allah terus menguat. Para penyihir, pendeta korup, dan bahkan iblis sendiri mulai ikut campur dalam urusan manusia. Ya, Zakaria tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya di dunia nyata. Ini adalah bagian dari perang panjang antara cahaya dan kegelapan. Dan di balik tabir, iblis mengamati dengan penuh kewaspadaan. Sebab bagi iblis, anak Zakaria bukan sembarang anak. Ia tahu akan lahir seorang pemuda suci yang kelak akan berteriak lantang di hadapan Raja Tiran, yang tidak tunduk pada wanita dunia atau harta, dan yang akhirnya akan dibunuh oleh konspirasi besar. Dan sebelum Yahya itu tumbuh besar, iblis ingin melenyapkan ayahnya lebih dulu. Tapi Allah punya rencananya sendiri. Maka terjadilah keajaiban yang mengguncang langit dan bumi. Seorang istri mandul hamil di usia senja, dan anak itu diberi nama langsung oleh Allah, Yahya. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Dunia telah berubah. Zakaria harus menjaga dua hal sekaligus. Wahyu yang sedang dikhianati oleh kaumnya, dan anak yang sedang dibidik oleh iblis. Sementara itu, persekongkolan demi persekongkolan mulai digerakkan. Kebanyakan orang mengira bahwa musuh utama para nabi hanyalah manusia zalim, raja lalim, pendeta munafik, atau masyarakat yang kufur, tapi kenyataannya jauh lebih dalam dan kelam. Sejak awal penciptaan Adam, iblis telah bersumpah untuk membinasakan keturunan manusia, terutama mereka yang paling dekat dengan Allah. Dan para nabi, mereka adalah musuh paling dibencinya. Setiap kali seorang nabi diutus, maka iblis bergerak cepat. Ia menabur fitnah, membisikkan hasad, menghasut penguasa, dan menunggangi amarah umat yang buta. Nabi Zakaria alaihi salam termasuk dalam daftar target utama. Mengapa? Karena ia bukan hanya seorang nabi yang lurus, tapi ia juga penjaga garis kenabian. Anak cucu Ibrahim dari Bani Dawud, pemelihara tempat suci Baitul Maqdis, dan ayah dari seorang nabi besar yang akan mengguncang kekuasaan dunia, Yahya. Iblis menyadari bahwa selama Zakaria hidup, akan ada generasi baru yang terlahir dalam cahaya. Dan cahaya adalah kehancuran bagi kegelapan yang iblis bangun sejak ribuan tahun. Maka dia pun menyusun konspirasi besar, bukan hanya dengan jin-jin jahat, tetapi juga lewat manusia yang hatinya telah dipenuhi hawa nafsu. Kaum Bani Israel saat itu telah menyimpang jauh. Kitab Taurat mereka ubah sesuka hati. Para ulama mereka sibuk memperkaya diri. Pendeta-pendeta hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Dan raja-raja menjadi boneka para penyihir dan pembisik gaib. Sementara Zakaria terus berdakwah dengan lembut, namun tegas. Banyak dari mereka membencinya. Ada yang iri karena karisma dan ilmunya. Ada yang takut pengaruhnya akan menggerakkan rakyat. Ada yang tidak suka karena ia menolak korupsi dalam pengelolaan rumah ibadah. Dan sebagian hanya terbakar kebencian karena iblis telah menanamkan racun dalam jiwa mereka. Iblis tak bekerja frontal. Ia hanya membuka pintu, membisikkan rencana, menyulut ego, dan membiarkan manusia menjadikan keburukan sebagai pembenaran. Hingga pada akhirnya muncul fitnah. Zakaria ingin mengangkat anaknya sebagai raja. Ia ingin menggulingkan kekuasaan lewat agama. Ia mengajarkan hal-hal yang tidak ada dalam kitab.
Dan dengan bisikan itu, para tokoh jahat dari Bani Israel mulai menyusun makar untuk membunuhnya. Awalnya mereka ingin menangkap dan menghukumnya secara hukum adat. Tapi iblis tidak puas. Ia ingin darah Nabi itu mengalir. Ia ingin dunia mencatat bahwa kebenaran bisa ditumpahkan di tanah yang suci oleh tangan yang najis. Rencana pembunuhan pun mulai disusun dengan teliti. Mereka menyewa pemburu. Mereka menyebar fitnah agar masyarakat tak lagi percaya pada sang nabi. Dan mereka menyuap penguasa agar mengeluarkan perintah diam-diam. Tangkap Zakaria, hidup atau mati. Namun Allah memperingatkan hambanya yang mulia. Zakaria tahu, waktunya tinggal sedikit. Ia harus menyelamatkan putranya, Wahyu yang masih hidup, dan warisan nubuwah yang suci. Maka ia pun melarikan diri ke hutan, membawa rahasia besar bersamanya. Namun ia tak tahu bahwa iblis sudah berada satu langkah lebih dekat dari yang ia bayangkan. Ketika angin fitnah mulai bertiup kencang dan bayangan maut menghantui setiap langkahnya, Nabi Zakaria alaihi salam tahu bahwa waktunya telah dekat. Ia bukan lari dari kematian, tetapi menyelamatkan amanah. Demi kelangsungan wahyu dan perlindungan terhadap putranya, Yahya yang masih kecil. Hari itu, langit di atas Baitul Maqdis terasa gelap walau matahari bersinar. Dari lorong-lorong kota, orang-orang membisikkan namanya dengan nada benci. Pendeta tua itu harus dihentikan. Di antara mereka ada yang menebar fitnah. Zakaria menyesatkan umat. Ia ingin membentuk kekuasaan baru. Ia penyihir. Namun semua itu hanyalah gema dari suara lama. Suara iblis yang mengalir dari zaman ke zaman, membisikkan dendam yang belum padam sejak Adam diciptakan. Zakaria berjalan cepat, menyusuri jalan setapak ke arah pegunungan. Hutan lebat menjadi tempat tujuannya. Di dalam hatinya, ia memanggil Rabb-nya. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan agar anaknya selamat dan risalah tetap hidup. Ia menoleh sejenak ke belakang. Asap mengepul dari kota. Ia tahu, para pemburunya tak lama lagi akan mengejar. Di antara mereka terdapat ahli sihir, serdadu raja, bahkan orang-orang yang dulu pernah ia ajari Taurat. Semua bersatu dalam satu misi, menghentikan cahaya kenabian. Ketika Zakaria tiba di tepi sebuah lembah, ia mendapati sebuah pohon besar, kokoh, sunyi, namun seolah memanggil. Ia mendekat, lalu bersandar di batangnya. Dalam riwayat yang disampaikan oleh para ulama tafsir klasik, disebutkan bahwa atas izin Allah, pohon itu membelah, memberikan celah kepada Zakaria untuk bersembunyi di dalamnya. Sebuah mukjizat dalam sunyi. Zakaria masuk. Batang pohon itu menutup kembali, menyatu seperti sedia kala. Ia tersembunyi, diam dalam kedamaian, berharap para pemburunya berlalu begitu saja. Namun mereka datang, dan bersama mereka adalah iblis. Bukan dalam wujud asli, tetapi menyamar sebagai seorang lelaki tua, bijak dan licik. Dengan tatapan menusuk, iblis menunjukkan arah ke pohon itu. "Tebanglah pohon ini," katanya. "Aku melihatnya masuk ke dalam." Para pemburu awalnya ragu. Bagaimana mungkin? Tapi fitnah telah menguasai akal mereka. Kapak pun diangkat. Dan saat kapak pertama menghantam batang kayu itu, terdengar suara lirih. Jeritan tertahan dari dalam pohon. Darah mengalir pelan dari celah kayu. Para pembunuh itu bergidik. Tapi mereka tak berhenti. Tebasan demi tebasan menghantam. Dan disitulah seorang Nabi Allah gugur. Dalam sunyi, dalam sembunyi, namun dengan cahaya yang tak pernah padam. Iblis tersenyum puas. Satu cahaya telah ia padamkan, tapi ia lupa. Cahaya itu telah diwariskan, dan Yahya akan tumbuh menjadi lelaki suci yang lebih berani dari ayahnya. Zakaria telah tiada, namun risalahnya hidup. Dan kelak, anak yang ia didik akan menantang penguasa zalim di hadapan rakyat, mengucapkan kebenaran tanpa takut kepala melayang.
Tubuh Nabi Zakaria telah tiada, dikubur dalam rongga pohon yang dibelah kembali oleh kapak kebencian. Darahnya membasahi tanah suci yang seharusnya menjadi tempat sujud, bukan tempat pembunuhan. Para pemburunya kembali dengan dada bangga, merasa misi mereka selesai. Para tokoh agama palsu bersorak, dan iblis pun tertawa dalam kegelapan. Namun mereka semua lupa satu hal penting. Kebenaran bisa dibungkam, tapi tidak bisa dimatikan. Zakaria telah pergi, tetapi warisan yang ia tanam telah tumbuh dalam diri anaknya, Yahya alaihi salam. Sejak kecil, Yahya sudah dibekali ilmu, hikmah, dan hati yang bening. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyebutnya dengan kehormatan langka. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya sejak kecil. Quran Surat Maryam ayat 12. Ia tidak tumbuh di istana atau rumah besar. Ia besar dalam pengasingan, dalam kesederhanaan dan keheningan. Tapi justru di sanalah cahaya itu dipelihara, jauh dari dunia yang penuh tipu daya, dekat dengan langit yang mengajarkan kebenaran. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Yahya adalah pemuda yang sangat lembut, menangis karena takut kepada Allah, dan hatinya tidak pernah terpaut pada dunia. Ia berpakaian dari bulu hewan, makan dari tumbuhan liar, dan tidak pernah tertawa berlebihan. Tapi ketika ia berbicara, kata-katanya mengguncang jiwa. Kaum Bani Israel mulai mendengarnya. Suara kebenaran yang dulu mereka bunuh, kini hidup lagi. Tapi suara itu bukan datang dari seorang tua lemah seperti Zakaria, melainkan dari seorang pemuda suci yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibungkam, dan tidak takut mati. Para ulama palsu mulai gelisah. Mereka merasa telah menyelesaikan masalah dengan membunuh ayahnya, tapi kini anak itu lebih berbahaya. Ia menyeru kepada taubat. Ia menelanjangi kemunafikan. Ia menolak pemberian dari raja. Dan lebih dari itu, ia berani mengatakan yang hak kepada penguasa lalim. Wahai penguasa, haram bagimu menikahi wanita itu. Itu istri saudaramu, itu zina. Yahya bukan hanya membela hukum Allah, tapi menantang nafsu para raja yang menjadikan syariat sebagai mainan. Dan disitulah sejarah kembali berulang. Iblis, yang dulu menabur fitnah untuk membunuh Zakaria, kini menyusun rencana kedua, membungkam Yahya. Ia tahu Yahya tidak bisa dijatuhkan dengan harta, wanita, atau jabatan. Maka ia berputar. Ia tidak menyerang Yahya langsung, tapi menggunakan wanita sebagai senjata. Seorang wanita cantik yang telah dinikahi secara haram oleh penguasa saat itu, bernafsu menguasai Yahya. Tapi pemuda itu menolaknya mentah-mentah. Penolakan itu menjadi luka dalam harga dirinya. Dan dengan dorongan iblis, ia pun berbisik di telinga sang raja. Kalau kau mencintaiku, bawakan aku kepalanya. Dan rencana pembunuhan pun dimulai. Zakaria telah gugur di dalam pohon. Dan kini, anaknya akan dibunuh di atas panggung. Namun sebelum darah Yahya tumpah, langit kembali bergetar. Karena dalam kematian para nabi selalu ada peringatan dari Tuhan semesta alam. Yahya berdiri di hadapan penguasa yang lalim, dikelilingi istana yang mewah, namun tak satu pun dari itu membuatnya gentar. Ia tidak membawa senjata, tidak datang dengan pasukan. Yang ia bawa hanyalah kebenaran dari Allah, dan keberanian yang diwarisi dari darah ayahnya, Zakaria. Namun kebenaran itu, bagi penguasa yang zalim, terasa lebih mematikan dari pedang. Ketika Yahya menyatakan dengan tegas, haram bagimu wanita itu, kata-kata itu menampar ego sang raja dan menyalakan bara nafsu di dada si wanita terkutuk. Istri tidak sah yang dikuasai iblis. Dalam riwayat-riwayat terdahulu, disebutkan bahwa perempuan itu adalah putri tirinya sendiri yang dinikahi dengan cara haram. Ketika keinginannya kepada Yahya ditolak mentah-mentah, ia meradang. Dan ia pun meminta permintaan setan. Bawakan aku kepalanya di atas nampan emas. Sang raja yang sudah diperbudak oleh nafsu dan rasa malu, karena janjinya telah diucapkan di hadapan khalayak dalam pesta, tidak berani mundur. Maka perintah dikeluarkan, tangkap Yahya dan penggal kepalanya. Yahya tidak melawan. Ia tahu, ajal adalah bagian dari rencana Tuhan.
tapi dengan wajah teduh, ia menyambut para algojo. Dan di saat pedang siap ditebaskan, Yahya mengangkat pandangannya ke langit. Di riwayat disebutkan, ia tidak memohon keselamatan dunia, tapi hanya berkata, "Ya Allah, sampaikan salamku kepada ayahku, Zakaria." Dan dengan satu tebasan, darah itu pun mengalir. Namun kali ini, darah itu tidak diam di bumi. Ia mengguncang langit. Riwayat dalam banyak kitab klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tarikh As-Sabari menyebutkan bahwa setelah pembunuhan Nabi Yahya, Allah murka. Bumi tempat darahnya tumpah tidak menerima cipratan itu dan darah Yahya mendidih tak henti-henti selama bertahun-tahun, tidak mengering, seolah-olah menuntut balas. Hingga datanglah masa Nebukadnezar Bukhtanashar, Raja Babilonia, yang menyerang Bani Israel dengan kekuatan penuh. Ia menghancurkan Baitul Maqdis, membunuh ratusan ribu dari kalangan Bani Israel, dan menghancurkan generasi yang dahulu membunuh nabi-nabi Allah. Semua terjadi karena darah para nabi telah ditumpahkan. Karena mereka telah membunuh Zakaria dengan kapak dan Yahya dengan pedang. Iblis menyangka ia menang, tapi ia lupa bahwa setiap darah nabi yang tertumpah hanyalah pemantik untuk datangnya azab yang lebih besar. Sesungguhnya orang-orang yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berlaku adil, maka beritakanlah kepada mereka azab yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 21. Dan azab itu datang. Bani Israel tercerai-berai, bait suci terbakar, wahyu terputus untuk waktu yang lama. Hingga akhirnya datanglah Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, dari keturunan yang masih suci, melanjutkan risalah terakhir dari para nabi Bani Israel. Kisah ini bukan sekadar kisah pengkhianatan dan kematian. Ini adalah peringatan bahwa siapapun yang melawan kebenaran, yang menumpahkan darah orang suci, yang mengikuti bisikan iblis, kelak akan menuai murka Tuhan, meski tidak segera, tapi pasti. Zakaria dan Yahya memang gugur, tapi mereka hidup dalam kemuliaan, dan nama mereka kekal ditinggikan dalam kitab-kitab suci. Sementara pembunuh mereka dilupakan, dilaknat, dan iblis akan melihat satu persatu tipu dayanya runtuh, sampai akhirnya ia sendiri dilemparkan ke dalam neraka bersama para pengikutnya. Semoga kisah tragis dan agung ini menguatkan keyakinan kita bahwa kebenaran tak pernah benar-benar kalah. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya. Zakaria dan Yahya tidak mati sia-sia. Mereka gugur sebagai syuhada, dan nama mereka tetap harum di langit dan bumi. Namun pertanyaannya, jika kebenaran itu kembali datang kepadamu hari ini, akankah engkau membela atau membungkamnya? Iblis tidak pernah lelah, tapi apakah kamu juga tidak akan pernah sadar? Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan sebarkan video ini agar cahaya kebenaran terus menjalar hingga ke penjuru yang gelap. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk kisah sejarah Islam berikutnya. Kisah nyata, penuh hikmah, yang dunia modern coba lupakan. Bantu kami menyuarakan sejarah yang dibungkam demi generasi yang haus kebenaran. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kamu adalah bagian dari para pembela kebenaran. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.